sangat cekra begitu bagi saya. Tapi itu bahasa kota gajah nggak ada di tempat lain. Gara-gara promo gitu. Tapi karena tugas saya di sini tanya, takon, dan tanya ya, akan saya lakukan. Saya membagi beberapa pertanyaan saya ini sesuai dengan paper ya. Bagian pertama saya akan coba ungkap di bagian pengertian, kemudian di kerangka teoritis, ketiga di antara teori dan konteks dan aplikasinya, dan yang terakhir refleksi teologis. Semoga semua terbacakan. Manajemen dan kepemimpinan memang dua hal penting, dan baru kali ini saya melihat, menyaksikan dan mendengarkan apa yang ditulis oleh calon pendeta itu lengkap dua-duanya. Biasanya hanya tekanannya pada kepemimpinan, tapi calon pendeta Romi menulis keduanya, baik di manajemen maupun di kepemimpinannya. Nah, mengapa calon pendeta Romi memilih topik fokus memadukan manajemen berlapis dengan kepemimpinan sahabat dalam sistem presbyterial sinodal pada konteks GKSB Tanjung Karang? Saya ingin tahu aja alasan kuatnya apa sih sehingga ini menjadi bidikannya. Terima kasih. Yang paling dasar sekali dari semua itu berbicara tentang, balik-balik lagi tentang potensi yang ada di jemaat, Pak. Jadi jemaat ini memang sangat kaya dengan potensinya, sehingga sayang sekali kalau 1 tahun program kerja kita tuh hanya dipikirkan oleh segelintir orang yang ada dalam jabatan majelis. Itulah mengapa saya pikir manajemen berlapis ini adalah pintu masuk untuk partisipasi, untuk semua potensi yang kaya tadi, yang kapasitas yang tidak batas itu mendapat ruang. Jadi sesederhana apapun kegiatan kita tapi maksimal gitu, karena ada banyak kekayaan yang dipakai di dalamnya, diberdayakan di dalamnya gitu. Tapi kenapa harus pilih hati? Saya pikir ini juga apa ya, saya senang ketika saya mau jadi pendeta sudah muncul ide ini, karena ya kita di luar dari GKSBS tadi saya katakan saya bersyukur di GKSBS bahwa saya nggak pernah lihat pendeta yang otoriter, yang ngebosi itu saya nggak pernah. Kadang-kadang saya nggak tahu beliau itu adalah pendeta gitu, jadi nggak ada di sini. Tapi di luar dari GKSBS itu memang masalah. Bukan hanya pendeta, penatua dan diakon yang merasa mereka itu bos di dalam gereja. Kemudian ada poster, ada karyawan dan seterusnya yang bekerja untuk itu. Karena itu saya pikir ya syukurlah ada satu teori yang baru ini, dan saya senang itu menjadi bagian yang mengangkat saya dalam proses pempendetaan ini. Ya, ini berita anugerah saja. Di bagian kedua, kerangka teoritis, Kami menjelaskan. Kalau saya berubah-ubah ya panggilannya, kadang-kadang calon pendeta itu saking dekatnya gitu. Karena anak-anak saya panggilnya tante, jadi saya gitu. Tentang kepemimpinan GKSBS dengan sistem presbyterial sinodal dan kepemimpinannya kolektif-kolegial. Tadi Tante juga menyebutkan bahwa ini persoalan kepemimpinan yang setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tapi setara. Nah, apa yang membedakan dengan pilihan leadership sehingga pilihannya kok jatuh ke pilihan? Padahal PKSBS telah mengembangkan
bisa juga hanya masalah artikulasi. Karena kalau mau kembali pada presbyterial sinodal, itu sebuah sistem yang sangat menekankan pada fungsi. Kalau fungsi berarti berbicara tentang kinerja. Kalau kinerja, maka gereja juga seperti dunia sekuler, dia akan memeta-metakan orang mana yang masih fungsional, mana yang nggak fungsi, mana yang menjadi subjek, mana yang menjadi objek pelayanan. Padahal ini gereja. Tapi kalau bicara lagi, memang begitu sifatnya sebenarnya. Tapi ya kok di XPS ini ada kesetaraan gitu, dan kesetaraan itu gak hanya sebagai slogan, tapi ya betul yang saya katakan 8 bulan keliling ini saya melihat ya betul juga, tidak hanya slogan, tapi memang betul diterapkan itu Pak. Nah, agaknya kata setara itulah yang menjadi pintu masuk atau juga bisa menjadi spirit yang sama dalam persahabatan. Karena yang namanya persahabatan, anak sama orang tua saja kalau sedang dalam konteks persahabatan mereka tuh menjadi setara. Nah itu tuh menjadi sesuatu yang sama atau pintu masuk mungkin, dan itu ketika ketika pilihan itu dipakai, nah disitulah dipertegas kesetaraan itu Pak. Jadi biar kita nggak jatuh pada perselingkuhan yang tadi, kita bilang kita setara, tapi kita masih ngebosi, masih ada yang tinggi, masih ada yang rendah. Nggak akan bikin kopi kalau nggak bikin poster. Itu kritikannya Pak Yos tadi present ya gitu. Nah ini konteksnya berbeda ini. Iya, ngebosi. Jadi mungkin pilihan ini menebalkan lagi yang kita sebut kesetaraan itu, kita lebih tebalkan lagi. Bukan hanya dalam jajaran kita majelis, tapi menurun sampai kepada jemaat. Gitu. Karena kan saya katakan dalam paper ini di setiap lapisan itu ada spirit persahabatan, menyahabati. Ya, setelah ngopi ini rasanya berbeda. Kalau saya bilang begini tadi, sebenarnya persahabatan, kemudian di kepemimpinan persahabatan ini ada hamba di situ, tetapi tetap bersahabat. Kalau itu saya katakan ini kan sebenarnya hanya nilai yang dihidupi. Kenapa itu dijadikan sebuah model kepemimpinan? Sebagai pendeta yang agak senior karena rambutnya putih, rasanya kolektif kolegial itu sesuatu yang prestisius itu di GKSDS. Nah, kita pernah juga menggagas tentang gereja sebagai hamba, bahkan bukan hanya kepemimpinannya, bukan pemimpin sebagai hamba, tetapi gereja sebagai hamba itu pernah mengidealkan seperti itu. Dan itu yang mau dibangun ternyata nilai-nilai itu ada nilai yang betul. Saya masih ingin mendalami sih, bahwa ketika melihat GKSDS Tanjung Karang yang dalam strukturnya itu begitu banyak yang diperankan, banyak orang yang sudah diperankan, ternyata pendidikan tentang manajemen berlapis itu sudah sangat kental, sangat berlaku di sini. Lalu apa yang mau tebalkan di sana ketika pilihan ini menjadi pilihan kepemimpinan dan manajemen berlapis menjadi pilihan bagaimana ini dikelola. Betul Pak, terima kasih. Dan betul kata Pak Pendeta bahwa sebenarnya yang terjadi di sini sudah berlapis, karena komisinya aja banyak sekali. Tapi dengan mengatakan manajemen berlapis, itu tadi menegaskan itu bahwa karena pernah saya ikut rapat bersama dengan jemaat kalau nggak salah. Ada, dan saya juga waktu perkenalan itu coba bertanya-tanya kepada komisi dan seterusnya, masih ada isu bahwa antara wewenang dan tanggung jawab itu belum sama. Orang dikasih tanggung jawab,
Tapi kadang majelis belum, anggota majelis, ketua, pendeta dan apa langsung kalau ada pendeta masih ambil alih semuanya. Nah jadi ada tanggung jawab tapi wewenangnya itu nggak berani dikasih. Jadi kadang-kadang orang masuk, ya kita ini mau dibatasi, kita ini mau ini gitu. Jadi potensi itu akhirnya dimandulkan, digemboskan atau diapakan gitu. Itu seperti itu. Nah makanya betul ini sudah manajemen berlapis sebenarnya, tapi dengan mengeksplisitkan kata manajemen berlapis itu sedang juga mengeksplisitkan bahwa ketika kita berani mendelegasikan, kita harus berani memberikan wewenang kepada orang. Kan tugas kita mengawasi, kita tidak akan kehilangan peran. Semakin banyak delegasi, semakin banyak tugas pengawasan kita. Apalagi ini gereja, ini bukan pemerintahan atau di sekuler atau apa, ini pemerintahan gereja. Sebagaimana pendekatan yang saya tawarkan ke Tante Romi bahwa HI itu bisa diaplikasikan ke berbagai di semua garapan gereja, minimal karena saya berkecimpung di gereja. Tapi saya ingin dari hati Tante Romi sendiri, ada nggak sih jurangnya ketika ini jadi pilihan? Ada titik-titik bahayanya di mana kalau ini mau dikerjakan di sini? Sebenarnya saya nggak temukan sendiri, sudah ditemukan oleh pemilik manajemen ini Pak Paulus Lee bahwa orang itu kompleks. Jadi nggak akan semudah yang dibicarakan hari ini ketika mengaplikasikannya. Ketika kita memberikan wewenang itu kan ada banyak pikiran merdeka nanti akan muncul di sana. Itu salah satu kalau mau dilihat sebagai kelemahan bisa. Gitu. Tapi yang namanya manajemen gereja itu kan sesuatu yang terus menerus. Ini nasihat yang pemilik teorinya Pak. Itu sesuatu yang terus menerus dan itu bisa. Apalagi bukan kita kepala gereja, ada di atasnya. Siapa Pak? Siapa Pak? Ayo siapa? Nah itu. Nanti beliau sendiri, bos besar itu sendiri akan intervensi. Ini kan perusahaan beliau Pak. Tapi betul tidak semulus yang kita sampaikan ini. Makanya ada di refleksi. Kalau saya buat di bab refleksi, tidak seideal yang kita pikirkan ini. Tapi tidak berarti tidak mencoba. Baik, di beberapa jemaat itu sudah meniadakan BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Di struktur yang Tante Romi buat di sana masih ada BPK ini, bukan BPK. Slide. Tentang struktur. Yang struktur. Next satu kali lihat ya. Yang biru itu atas. Ini yang menjadi poin pertanyaan saya ketika saya membaca tulisan Tante Romi. Di sisi yang lain mau menggerakkan semua dengan partisipasi, dengan manajemen berlapis, semua berperan. Apakah BPK ini bagian dari sebuah jaminan sesuatu akan akuntabilitas, akan akuntabel? Apakah itu yang dipikirkan sehingga ada BPK, atau memang ini karena sudah ada sejak dulu? Karena kalau kepalanya Kristus harusnya kepemimpinan yang filial, yang semua sahabat yang merangkul, yang memberikan nyawanya sebenarnya akan selesai dalam musyawarah. Ini juga menjadi pergumulan di beberapa waktu yang lalu sih, apakah MPS butuh BPK, klasis butuh BPK, dan cuma BPK sehingga masih ada yang menempelkan BPK itu di beberapa
GPSBS Negara, memang ada BPK-nya. Dan kalau saya pelajari manajemen berlapis, ternyata memang itu bagian dari sistem pengawasan juga, tetap ada, tetap di manajemen berlapis itu tetap perlu itu menjadi alat dari majelis juga dalam sistem pengawasan pertanggungjawaban, karena uang itu juga harus dipertanggungjawabkan kepada kepala gereja. Hanya dalam waktu hampir 2 tahun ini memang saya belum pernah bersentuhan langsung dengan BPK seperti apa dan bagaimana kerjanya. Memang saya belum pernah sama sekali saya di GPSBS Tanjung Karang, karena memang selama ini saya kan cuma 1 malam terus pergi-pergi, jadi belum pernah seperti apa kerjanya, apa uraian kerjanya. Memang saya belum pernah lihat secara langsung BPK secara langsung. Artinya kalau mau dikatakan bahwa struktur ini menurut gambaran Tansawomi akan menjamin akuntabilitas. Meskipun banyak orang yang berperan, kuasa dibagikan banyak kuasa disebarkan, BPK kan ya sedikit menjamin akuntabilitas. Terima kasih. Bagian terakhir saya tertarik di refleksi. Saya senang dengan puncak refleksi yang diberi judul ketegangan kreatif dalam pemaknaan kuasa. Di sini calon pendeta melihat bangunan manajemen dan kepemimpinan yang dipilih sebagai kondisi ideal seperti dalam Kejadian 28. Saya mengusulkan baik kalau ditambahkan bagian dari doa Bapa Kami yang bunyinya datanglah kerajaan, yang mendorong umat untuk menarik sedemikian surga itu mewujud di bumi. Ini bukan pertanyaan, tetapi semacam usulan yang membutuhkan tanggapan Tansawomi seperti apa. Kalau ini refleksi ini ditambahkan dengan Matius 6 yang bagian datanglah kerajaan, yang secara pribadi saya terdorong ketika berdoa seperti ini, ada dorongan untuk menarik sedemikian rupa surga yang katanya di atas itu untuk mewujud di bumi. Kemudian sekaligus saja saya tanyakan bagaimana manajemen kepemimpinan yang calon pendeta temukan mengawal dan mengevaluasi arah menggereja. Manajemen berlapis dan kepemimpinan filiarki itu bagaimana dia mengawal dan mengevaluasi arah menggerejanya GPSBS Tanjung Karang. Kenapa ini saya tanyakan? Karena begini, sejak awal saya mengusulkan agar 4 mata bimbing ini tidak menjadi pulau-pulau yang terpisah begitu, tetapi ada arsirannya antara spiritualitas, pembangunan jemaat, gospel, dan kepemimpinan itu ada kesinambungannya. Mungkin di tempat saya tanyakan. Ya, terima kasih Pak. Arah menggereja tadi Pak pertanyaan. Pak, boleh diulang pertanyaannya? Bagaimana kepemimpinan, manajemen kepemimpinan yang calon pendeta temukan antara manajemen berlapis dan kepemimpinan filiarki itu menjamin dapat mengawal dan mengevaluasi arah. Dengan manajemen berlapis, dengan kepemimpinan filiarki. Kalau dalam RBN kan sebenarnya kalau dalam RBN boleh nambah sedikit Pak? Dalam RBN kita coba diskusikan kemarin, ranah arah menggereja dari impact sampai ke outcome itu kan manajemen di bagian MC dan MPC gitu ya. Kemudian majelis jemaat penanggung jawab komisi itu bertanggung jawab mengawal output sampai ke outcome. Komisi-komisi dan berbagai panitia dan bermacam-macam kuasa yang disebar itu harapannya
yang saya gambarkan sih ketika muncul pertanyaan kalau filiasi dan manajemen berlapis, bagaimana itu dapat menjamin tentang kawalan terhadap arah, ya, mengawal arah itu bagaimana? Terima kasih Pak. Jadi tadi saya sempat sedikit menyampaikan bahwa pengawalan atau pengawasan itu tetap itu yang membuat MJ nanti semakin tinggi ya Pak, semakin tinggi tugasnya, semakin banyak delegasi, semakin banyak pekerjaan pengawasannya. Jadi setelah mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab itu, MJ itu bertugas untuk monitoring, pengawasan, evaluasi gitu. Dan kalau dalam Pak Paulus Lee bilang evaluasi lah, bilang refleksi. Alasannya karena gereja, tapi saya pikir itu yang dimaksud dengan evaluasi. Dan setiap delegasi tadi itu dia bertanggung jawabnya ke atas, mulai dari tim-tim kecil kepada tim besar kepada komisi kepada MPJ kepada MJ di dalam MNJ. Jadi pertanggungjawabannya ke atas, pengawasannya ke bawah itu rapi dan jelas. Waktunya udah habis. Lanjut.